Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi bersyukur Allah diberikan kesempatan untuk beribadah, merupakan kewajiban kita sholat maghrib sholat subuh berjamaah di masjid ini. Dan sholat subuh ini merupakan sholat yang paling utama di antara waktu yang lainnya, karena banyak sekali dalil tentang utama sholat subuh ini. Di antaranya di mana tempat berkumpul ke semua malaikat sebelum mereka berbicara atau bertugas di posnya masing-masing, itu semuanya berkumpul sholat subuh. Dan kata Rasulullah SAW, afqalus sholati alal munafiqina sholatul fajri wa sholatul isya. Dua sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Dan sebabnya karena dua sholat ini adalah fi dhulumatil lail, dalam kegelapan malam. Kalau orang munafik kan dia lebih senang amal dia, perbuatan dia itu dilihat oleh kaum muslimin. Sedangkan tiga sholat lainnya, zuhur, asar, itu masih agak terang. Tapi subuh dan isya ini gelap. Terus juga di masa-masa awal dan akhir orang istirahat. Sholat subuh ini lagi enak-enaknya tidur. Jam segini tuh angin udaranya lagi enak-enak buat tidur. Isya juga apalagi kan capek kerja dan segala macam. Makanya kalau sholat subuh ini ada hadis katanya, kenapa udara di pagi hari ini subuh itu lebih seger? Kenapa lebih seger? Karena orang-orang munafik, orang-orang kafirin, mereka belum pada bangun. Belum pada bangun. Ini nafas-nafasnya orang mukmin. Yang bangun-bangun jam segini. Itu apa? Sehingga mempengaruhi keadaan udara saat ini. Semoga kita bukan bagian daripada itu, dan kita diistiqomahkan untuk bisa terus bangun melangkahkan kaki di sholat subuh ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang masih belum Allah berikan kemudahan, agar Allah mudahkan agar Allah berikan kemudahan. Bagaimana upaya kita? Coba yang masing-masing tanya pada dirinya, gimana Anda bisa mengajak saudara Anda, tetangga Anda dari yang terdekat dulu untuk bisa ke masjid dengan caranya yang terbaik. Dengan caranya yang terbaik. Kalau perlu harus merogoh kocek, rogoh deh kocek. Dengan cara yang terbaik, kan? Jangan sampai menyinggung hatinya juga. Yang paling penting adalah doa. Kita doakan. Kan enak kalau sholat subuh itu masjid ini penuh di masjid. Warga RT ini ada berapa orang? Ada 40 ada lebih kan? 100 ada kan? Laki-lakinya. Kalau penuh rame, wah udah gak usah pakai lomba-lomba 17 Agustusan dan segala macam. RT itu udah juara 1 deh itu. Gak ada yang ngalahin. Lihat dari sholat subuhnya ya udah ketahuan. Karena suatu bangsa, suatu daerah itu dilihat maju atau enggaknya dari sholat subuhnya. Dulu orang-orang Mongol ketika pengen nyerang Andalus, itu mereka punya mata-mata di Andalus. Selama mereka masih mendapati anak-anak mudanya itu masih pada sholat subuh, itu nggak berani nyerang. Tapi ketika sudah mulai masjid itu ditinggalkan, khususnya subuhnya,
baru ini saatnya untuk kita serang. Jadi memang bisa dilihat daripada kekuatan atau kelemahan kaum muslim itu daripada subuhnya. Itu. Kita lanjut ke pembahasan wajibnya mentaati Rasulullah dan meninggalkan perkataan selainnya. Bagaimana diulang Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ketaatan kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk kesempurnaan keimanan seseorang. Jadi sempurnanya iman seseorang itu bisa ditandai dengan apakah dia taat kepada Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau tidak. Maksudnya Rasulullah SAW, kalau kepada Allah mungkin semuanya mengakui, menyadari semua kaum muslimin yang dia meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, pasti semuanya merasa patuh taat tunduk sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau bahkan mereka mengatakan cinta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Definisinya kata para ulama, al-ibrah laysa man tuhib, walakin hal man tuhib yuhibbuk. Apakah yang engkau cintai itu dia mencintai engkau? Semua kita mungkin bisa ngaku, saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Tapi pertanyaannya, apakah Allah dan Rasulnya itu cinta sama kita? Itu definisinya. Karena untuk membuktikan kecintaan kita, Allah pun dan Rasulnya cinta sama kita. Dan sudah disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana cara untuk mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi antara tanda keimanan, di antara tanda ketaatan kepada Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah SAW putuskan daripada perkara-perkara, karena ketika itu pada zaman sahabat itu banyak sekali perkara-perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Lalu mereka semuanya kembalikan kepada Rasulullah. Apapun yang Rasulullah SAW putuskan saat itu, mereka semua harus ridho. Dan mereka ridho lapang dada akan hal itu. Adapun suatu ketika pernah Rasulullah SAW itu membagikan harta rampasan perang. Membagikan, lalu ada salah satu yang nyeletuk, mengatakan seperti ini. Aidil ya Rasulullah, berlaku adillah wahai Rasulullah. Rasulullah digituin, tapi dengan nada yang mencemooh, merendahkan, yang dengan nada yang menganggap Rasulullah SAW itu enggak adil. Maka Rasulullah bilang, di sini ada saatnya atau momennya Rasulullah SAW itu sombong. Dengan mengatakan Rasulullah, siapa kalau bukan aku yang adil, siapa lagi yang bisa adil? Kata Rasulullah SAW. Jadi di muka bumi ini nggak ada yang bisa seadil dan paling adil seperti Rasulullah. Senada dengan ayat di atas tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Ada pilihan lain ketika sudah jelas ada nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada penjelasan dari Rasulullah SAW, kita tidak boleh pilih yang lain, kecuali dalam Al-Quran, dalam hadis tidak didapatkan, lalu terjadi silang pendapat di antara sahabat ataupun tabi'in atau ulama setelahnya, baru kita bisa pilih salah satunya. Tapi selama ada nas dari Allah yang itu mengkoti sudah jelas
ya ada nas dari Rasulullah, ya itu harus kita lakukan. Ya, yang diantara yang sungguh menakjubkan itu adalah masalah pembagian waris. Ya, Allah itu langsung yang bagi secara gamblang, jelas, detail di dalam Al-Quran. Ya, itu langsung Allah yang bagi. Kenapa? Di antara hikmahnya karena harta itu adalah milik Allah. Jadi harta itu yang sekarang kita miliki sekarang semuanya kaum mukminin di tangan kita semuanya, baik yang fisik maupun yang non fisik, itu adalah hakikatnya milik Allah. Maka ketika seseorang itu wafat, maka harta tersebut dikembalikan lagi kepada Allah. Ya, Allah yang berhak membagikan. Ya, jadi bukan harta itu milik si fulan atau fulana, bukan. Harta itu milik Allah. Ya, maka nanti setelah peninggalan seseorang, Allah lagi yang berhak membagikan kepada siapa-siapanya yang berhak. Dan Allah sudah sebutkan, ya, kapan anak laki-laki dapat setengah, kapan perempuan dapat seperempat, kapan ibu dapat seperenam, dan segala macam itu semua sudah diatur. Ya, kalau kita mau baca. Tapi memang ini adalah ilmu, kata para ulama, yang hampir punah. Ya, ilmu waris itu adalah ilmu yang hampir punah, yang banyak orang sekali nggak memperdulikan, nggak memperhatikan. Ya, ketika meninggal salah satu daripada keluarganya, udah bagi sekarepe semaunya. Nah, jangan memperhatikan warisan yang penting. Ya, itu. Ini perlu diperhatikan. Itu diantara berarti tidak mentaati, ya, atas keputusan Allah dan Rasulnya dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Ta'ala juga mengatakan dalam ayat yang lain, ya, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah tadi ayat sebelumnya di Al-Ahzab lanjutannya, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Tadi kalau kita tidak mengindahkan, tidak mengamalkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah Rasulullah SAW tetapkan. Di ayat selanjutnya di surat An-Nur ayat 51, ya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keadaan orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin yang sebenarnya, yang hakiki? Kata Allah Subhanahu wa taala, idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Di antara ciri orang beriman. Ya. Dan ini hanya diucapkan oleh orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya ucapan orang-orang mukmin, innama qaulul mu'minin. Ya, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, ya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Ya. Beda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami langgar. Ya, makanya mereka dijuluki dengan al-maghdub. Ya. Maka kita bacakan ghairil maghdubi waladdallin. Al-maghdub itu orang-orang Yahudi. Ya. Ad-dallin itu orang-orang Nasrani. Al-maghdub maksudnya kenapa maghdub? Kenapa mereka dimurkai? Ya, kenapa? Karena mereka itu tahu, mereka mendengar, mereka tahu. Ya, ilmu mereka tahu sebenarnya, tapi mereka tidak mengamalkan. Malah mereka mengingkari. Bahkan keadaan orang-orang Yahudi dahulu, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ketika Rasulullah masih di Mekah, itu mereka akan tahu, ya, karena itu Madinah dihuni oleh orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, ya, orang-orang Yahudi semua. Mereka tahu akan kedatangan seorang nabi nanti ke Madinah, tapi mereka belum pernah lihat secara langsung. Dan disebutkan oleh ahli sejarah itu, ya, orang Yahudi itu udah tahu bagaimana Muhammad, seluk-beluk Muhammad, karakter Muhammad, semuanya. Pengetahuan mereka tentang Muhammad itu melebihi pengetahuan mereka terhadap anak-anak keturunan mereka. Dia tahu, dia dapati di kitab-kitab mereka. Tapi dengan itu apa? Ya, Rasulullah SAW datang ke Madinah bukan malah ditaati, malah ya di apa namanya, main belakang. Ya.
banyak terjadi pengkhianatan dalam perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang ya Yahudi. Jadi memang orang Yahudi itu emang udah dari asalnya sifatnya itu memang pengingkar. Ya. Jadi kalau misalkan keadaan saudara-saudara kita misalkan di Palestina sekarang, ya mereka buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, ya dengan orang-orang Israel dan segala macam, terus diingkari lagi, yang mau perjanjian berapa kali juga pasti tetap diingkari, karena memang udah menjadi wataknya. Ya, mereka disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa? Seperti kerak. Ya, mereka memang tidak pernah menepati dan mentaati janji, dan itu sudah banyak sejarahnya. Ya, semua peperangan yang Rasulullah SAW lakukan, menyerang Bani Quraisyah, menyerang Bani Quraisyah, itu enggak Islam duluan yang mulai, tapi selalu dari pengkhianatan orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Ya. Ini sekarang di Palestina Bapak Ibu sudah menginjak hari ke-104 ya. Dari tanggal 7 Oktober bayangkan. Ya, negeri kota kecil Gaza itu nggak seluas Jakarta Timur, ya mungkin cuma 2 atau 3 kecamatan doang, ya 2-3 kecamatan doang, ya. Kalau Palestina kan luas, ini Gaza, jalur Gaza itu kecil, ya. Diserang, dibombardir dengan Israel, ya dibantu dengan Amerika, dibantu dengan Inggris dan negara-negara lain yang mungkin tidak terlalu menampakkan dirinya. Itu sampai bisa bertahan 100 hari mungkin. Ya, sampai bisa bertahan berhari-hari. Ya, bahkan kabar yang terakhir itu ya dalam posisi kemenangan, dalam posisi ya kalau dihitung-hitung, dikalkulasi jumlah alutsista ya alat-alat peperang, lanteng dan segala macam, itu mereka itu lebih banyak kerugian, lebih banyak hancurnya. Bayangkan, ya, itu kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan doa-doa dari kaum muslimin di mana pun ada, itu nggak mungkin. Ya ibaratnya kalau kita bayangkan aja, ya 3 kecamatan ini, ya sedangkan daerah-daerah lain sudah hancur lebur, ya nggak berani nolong dan sudah ditaklukkan, diserang misalkan sama Israel ke sini, ya nggak nyampe 100 hari, 2-3 hari mungkin udah habis. Ya, ini kalau bukan pertolongan Allah nggak mungkin. Ya. Bahkan mereka banyak pengakuan dari tentara milisi Israel itu, mereka mendapati ada tentara-tentara yang seperti layaknya malaikat gitu. Ya mereka nggak tahu datangnya dari mana, ini dari mana tuh. Ya. Mereka tumbang dan segala macam. Ya maka ya kita terus berdoa, ya kita doakan, karena ini tanda keimanan kita juga. Ya mendoakan mereka tanda keimanan kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan firman-Nya dalam surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut. Ya, takut nih, hati-hati. Ketika dia menyalahi perintah Rasul, dia takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ya. Lagi-lagi karena menyelisih Rasulullah SAW itu adalah merupakan sebuah kemaksiatan, dan kemaksiatan itu ya bisa Allah balas, ya bisa berefek kepada kita bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Ya bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Jadi kalau kita, tapi masih mending ketika kita maksiat, melakukan dosa, terus kita dikasih musibah, cobaan, ujian yang dimana musibah, cobaan, ujian itu untuk menebus dosa kita di dunia, itu masih mending. Artinya nanti di akhirat udah nggak Allah anggap lagi. Ya Allah ingin meneburkan dosa kita. Karena yang Allah inginkan seperti itu. Manusia itu akan terus diuji sampai Allah menginginkan dosa-dosanya itu menjelang ajalnya dibersihkan. Sebetulnya gitu. Jadi sebenarnya sudah sesuai. Orang mukmin yang Allah kehendaki di akhirat kelak masuk surga, itu di dunianya dia akan dibersihkan daripada apa? Daripada dosa-dosanya dengan cara apa? Dengan cara Allah uji. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk bersabar atas ujian. Ya kita mengharapkan cobaan ujian tersebut untuk
menggugurkan dosa-dosa kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kita lebih baik disegerakan azab kita di dunia daripada harus nunggu di akhirat. Ya, daripada dosa-dosa kita baru diadili, ya, dipertanggungjawabkan di akhirat. Lebih baik kalau memang bisa di dunia aja lah. Ya, nggak seberapa. Ya, ya, dibanding nanti ya di akhirat. Ya, kesandung, atau jatuh, ya, kebeset tangannya, sobek dikit, ya, udah itu hisab. Ini karena dosa saya. Ya, saya mengharap dengan musibah ini saya dihapuskan dosa. Udah terlebih soalnya itu kayak gitu. Ya, bukan mencak-mencak. Asam ini siapa sih naruh ini di jalan kayak gini. Ya, sampai karena as-sabru inda shalimatil ula. Karena sabar, yang namanya sabar itu ketika benturan pertama, ya, benturan pertama. Jadi ketika terjadi pertama kali, kalau kita langsung sabar, itu yang dinamakan sabar. Tapi kalau udah berkelanjutan, emang nggak ada cara lain kecuali sabar, itu bukan sabar namanya, memang terpaksa sabar. Ya, sabar itu lebih. Nah, selain ayat di atas, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah merupakan salah satu syarat masuk surga. Ya, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga. Ya, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ya, kecuali orang yang enggan masuk surga. Lalu sahabat bertanya, "Wa man aba?" Ya, lalu siapa yang enggan itu ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Ya, siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga, dan siapa yang memaksiatiku, ya melanggar perintahku, berarti dia enggan untuk masuk surga. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Berarti selanjutnya ini penting kita ketika mengetahui taat perintah Allah dan Rasulnya. Selanjutnya tinggal kita pelajari apa aja sih yang Allah perintahkan, apa saja sih yang Rasulullah SAW perintahkan, apa saja sih yang Rasulullah SAW larang. Nah, itu tugas kita untuk terus cari tahu, untuk terus belajar, diantaranya dengan mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW. Yang mentaati Rasulullah dan meninggalkan setiap perkataan yang bertentangan dengan sabda beliau SAW, serta berserah diri kepada beliau adalah kaidah kedua yang di atasnya agama tegak berdiri dan merupakan makna syahadat kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bukan sekedar diucapkan, bahkan ada 7 atau 8 syarat syahadat. Ya, mulai dari yakin, ya, terus nanti jujur, qabul, terus nanti sampai dia betul-betul berusaha, bertekad, beriktikad untuk mengerjakan apa yang Rasulullah SAW perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW larang. Itu nanti dari antara syarat syahadat. Jadi ketika kita mengatakan Muhammad adalah Rasulullah, ya, berarti kita ya udah siap untuk menjalankan apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan larang. Jadi bukan sekedar ucapan doang. Makanya seorang manusia itu ketika dia baru bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah, itu dia belum dikatakan beriman. Dia baru dikatakan berislam. Ya. Sampai kapan dia dikatakan dia beriman? Ya, sampai ketika ya ucapan syahadatnya itu dia masukkan ke dalam hati, lalu direalisasikan dalam perbuatan. Ya, dalam perbuatan, tangan, mata, kaki, semuanya baru nanti dia dikatakan orang yang beriman, berusaha beriman. Ya. Itu apa? Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan hendaknya Rasulullah SAW ditaati. Tidak ada jalan menuju petunjuk, keberuntungan dan keselamatan dari fitnah serta jalan menuju surga kecuali dengan mentaati Rasulullah. Jadi kalau kita taat sama Allah, kita taat sama Rasulullah, yang beruntung bukan Allah, yang beruntung bukan Rasulullah. Ya, yang paling beruntung itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Dan kalau kita memaksiati perintah Allah dan perintah Rasulullah, yang rugi itu bukan Allah juga, bukan Rasul juga. Ya, yang rugi adalah diri kita sendiri. Ya,
Karena semua yang Allah dan Rasulnya tetapkan itu semuanya tidak lain dan tidak bukan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, karena Allah yang menciptakan kita, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, ya, dan Rasulullah SAW sebagai utusannya itu yang mengarahkan kita, yang menunjukkan kita kepada jalan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita mau beruntung, menjadi manusia yang paling beruntung, ya, di dunia maupun di akhirat, maka menjadi pribadi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka dari pemaparan di atas kita simpulkan ada beberapa poin, ada 3 poin. Yang pertama, wajib mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendahulukan perkataan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam atas perkataan manusia, ya, siapapun orangnya. Nah, ini menjadi teguran buat kita, ya. Semua kita kan mengatakan kita cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Bahkan ada yang punya baju, ya, baju tulisannya cinta Rasul dan segala macam. Itu sama Allah dan Rasulnya nggak dipandang. Ya, yang dipandang hanya bagaimana, apakah perbuatan dia sesuai dengan perbuatan Rasulullah. Ya, jadi mahabbatur Rasul bil ittiba' la bil iqtida. Jadi bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW itu dengan apa? Mengikutinya, mengikuti jejak langkahnya, sunnah-sunnahnya, bukan hanya dengan mengaku-ngaku. Ya, jadi Allah nggak, Rasul nggak butuh diaku-akuin, ya, tapi Rasulullah butuh diikuti. Ya, dijalankan perintah-perintahnya. Ya. Yang kedua adalah mentaati Rasulullah SAW merupakan sebab masuknya ke dalam surga. Sebagaimana tadi, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, barang siapa yang memaksiatiku dia akan, ya, dilarang untuk masuk surga. Ya. Yang ketiga, memaksiati Rasulullah SAW. Ya. Gimana sih memaksiati Rasulullah? Biar kan kita udah gak ketemu Rasulullah. Iya, memaksiati walaupun kita gak bertemu Rasulullah, ya. Karena kalau bang aku ini ketemu Rasul, bang aku itu jadi sahabat, ya. Ya, sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Karena yang bisa melihat dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan mati sampai dalam keadaan beriman, maka dia dikatakan sahabat. Bagaimana memaksiati Rasulullah walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah? Ya, dengan apa? Ya tidak menjalankan perintahnya. Karena semua, ya, sudah terdokumentasi dalam hadis-hadis kita hadis itu semua sudah terdokumentasi apa yang Rasulullah SAW lakukan, apa yang Rasulullah SAW ucapkan, apa yang Rasulullah SAW putuskan, semua sudah terdokumentasi. Nah, itu semua yang menjadi tolak ukur, ya, ketaatan seorang hamba kepada Rasulnya. Ketika Rasulullah perintahkan kita jalankan, ketika Rasulullah melarang kita tinggalkan, nah, itu menjadi tanda seseorang itu memaksiati Rasul atau tidak. Nah, maka memaksiati Rasul yang ketiga ini adalah memaksiati Rasulullah SAW dan menyelisih perintahnya merupakan sebab terjerumusnya seseorang ke dalam fitnah dan azab, ya, pada fitnah dan azab. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Ya, kalau seandainya suatu penduduk negeri itu mereka bertakwa dan beriman, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dari bumi. Ya, maka mari, ya, kita tambah lagi, tingkatkan lagi takwa kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita buktikan lagi kalau bahwasanya kita layak menjadi umatnya, kita layak masuk ke dalam surganya, dengan kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa kita, semampu kita, ya, maka untuk terus, ya, menjadi pribadi yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam terjemahannya semampu kalian. Akhirnya semampu kalian ini masih semaksimal kalian, sebisa mungkin. Ya, ya, mumpung masih ada usia, masih ada umur, kita nggak ada yang tahu usia kita dan umur kita, ya, nggak jamin saya yang masih 29 ini masih belakangan, ya, bisa jadi duluan, ya, nggak jamin Pak Roni belakangan nggak juga, ya, semuanya kita bersiap-siap, tinggal hanya nunggu panggilan atau antrian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita, ya, gunakan, ya, waktu kita, ya, usia kita ini untuk terus berusaha semaksimal mungkin
ya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Jadi karena itu aja. Kalau hada, astagfirullah wa lakum. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.